Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Nur Komari Pratiwi selaku dosen pengampun mata kuliah penulisan ilmiah. Yang pertama, perkenalkan nama saya Ridho Ardika dengan NPM 202243501707. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kenaikan Tingkat Level Mengaji Santri Anul dengan Metode TOPSIS. Nah, latar belakang saya meneliti judul tersebut adalah dengan seiring perkembangan teknologi informasi yang makin berkembang, sistem keputusan pendukung keputusan ini adalah untuk membantu pengambilan keputusan dalam organisasi atau perusahaan dengan metode yang sesuai. Salah satu pendekatannya adalah multi criteria decision making atau MCDM, yaitu teknologi pengambilan keputusan dengan pertimbangan beberapa alternatif berdasarkan jumlah kriterianya. Nah, di sini ada beberapa metode dalam MCDM ini, antara lain ada SAW, ada AHP, dan TOPSIS. Nah, TOPSIS sendiri ini digunakan untuk presentasi akademik siswa berdasarkan kriteria seperti hafalan Al-Quran, rata-rata nilai, nilai terendah, jumlah kehadiran, total nilai, dan piagam prestasi, serta mampu merekomendasikan siswa berprestasi. Nah, selanjutnya, SPK ini tidak hanya digunakan di bidang bisnis, tetapi juga dalam pendidikan agama untuk membentuk karakter, akhlak, dan spiritualitas. Nah, Majelis An-Nur ini adalah lembaga pendidikan Islam di Depok yang menerapkan sistem kelas bertingkat dari A sampai D yang biasanya rata-rata dari anak TK sampai mahasiswa. Namun, penilaian kenaikan tingkat santri masih manual dan subjektif, bergantung pada intuisi pengajar dan menimbulkan ketidakkonsistenan, rendahnya akuntabilitas, serta potensi ketidakpuasan. Mekanisme evaluasi masih konvensional dan belum terstruktur, sehingga terjadi perbedaan perspektif antara pengajar. Maka dibutuhkan aplikasi untuk membantu penentuan kenaikan tingkat santri secara objektif. Dengan menerapkan metode TOPSIS ini dalam SPK agar evaluasi sistem yang sistematis, valid, dan terukur. Dan diharapkan penelitian saya ini menjadi lebih transparan, efisien, adil, serta menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan bagi pengelola dan orang tua santri. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, proses penilaian kenaikan tingkat santri di TPK Anur masih dilakukan secara manual dan bersifat subjektif sesuai dengan opini dan pendapat para pengajar. Selanjutnya ada terdapat potensi ketidakkonsistenan dan perbedaan perspektif antara pengajar. Nah, dikarenakan tidak ada adanya perbedaan perspektif ini, maka timbullah kecurigaan dan ketidakselarasan satu pendapat. Nah, selanjutnya belum adanya sistem pendukung keputusan atau SPK yang terstruktur dan berbasis data, sehingga proses evaluasi tidak berjalan secara objektif dan terstruktur. Nah, di sini ada batasan masalah. Kita ada 3 poin. Yang pertama adalah metode yang digunakan dalam analisis dan perancangan sistem pendukung keputusan ini, yaitu metode TESIC, Technical for Order Prevalence by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS. Nah, di sini juga penilaian ini hanya dilakukan di lingkungan TPQ Anur yang berada di bawah naungan Yayasan Majelis Anur di Kota Depok. Nah, selanjutnya data yang digunakan dalam pengujian sistem merupakan data santri yang telah dikumpulkan oleh pihak TPQ dan bersifat internal. Jadi, di sini data-datanya itu saya ambil dari ketua yayasan yang sudah terdata manual di yayasan tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini, saya mengangkat bagaimana pengambilan sistem yang dapat membantu proses penilaian kenaikan tingkat santri secara objektif di Yayasan Majelis An-Nur. Selanjutnya ada apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penilaian kenaikan tingkat santri secara manual di Yayasan Majelis An-Nur. Selanjutnya ada kriteria apa aja yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kenaikan tingkat santri secara sistematis. Dan selanjutnya ada bagaimana sistem otomatis berbasis TOPSIS dapat menjadi solusi atas masalah penelitian yang bersifat subjektif. Nah,
Di sini tujuan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Ada 4 poin. Yang pertama adalah pengambilan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu proses penilaian kenaikan tingkat santri secara objektif di Yayasan Majelis An-Nur. Nah, selanjutnya, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penilaian kenaikan tingkat santri yang masih dilakukan secara manual. Dan selanjutnya, menentukan kriteria-kriteria yang dapat dijadikan dasar penilaian kenaikan tingkat santri secara sistematis dan terstruktur. Yang terakhir, poinnya menerapkan metode topsis dalam sistem penilaian sebagai solusi untuk mengurangi subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan manfaat penelitiannya. Manfaat ini saya membagi 3 poin, yaitu manfaat bagi lembaga, yaitu lembaga Yayasan Majelis An-Nur itu sendiri, bagi universitas, dan juga bagi penulis, yaitu saya sendiri. Nah, yang pertama bagi lembaga atau Yayasan Majelis An-Nur ini, yang pertama membantu lembaga dalam menyusun sistem penelitian kenaikan tingkat santri yang lebih objektif dan terstruktur. Selanjutnya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri oleh santri. Nah, manfaat bagi universitas yaitu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sistem informasi dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, manfaat penelitian bagi penulis adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam merancang pengolahan dan mengevaluasi sistem pendukung keputusan, menerapkan ilmu-ilmu yang diterapkan selama kuliah dunia nyata, dan juga membandingkan teori-teori yang ada dengan masalah yang sebenarnya. Nah, di sini landasan teori dari penelitian saya ambil dari 3 poin, yaitu ada sistem pendukung keputusan atau SPK, selanjutnya ada metode topsis, dan juga ada kenaikan tingkat atau kelas mengaji. Nah, di sistem pendukung keputusan ini, saya mengambil landasan teorinya untuk memperkuat bahwasannya sistem pendukung keputusan ini adalah sistem yang dimaksud untuk mendukung pembuatan keputusan manajerial dalam situasi keputusan terstruktur dan sistem dan semi terstruktur. Nah, SPK itu sendiri berfungsi sebagai tambahan bagi pembuat keputusan, memperluas pengetahuan dan kemungkinan namun tidak menggantikan penilaian. Nah, selanjutnya landasan teori poin kedua adalah metode topsis. Nah, di metode topsis ini, mengapa saya mengambil metode topsis ini karena metode topsis ini merupakan metode yang dapat membantu proses pengambilan keputusan secara optimal dan praktis dengan konsep yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu kenaikan tingkat dan kelas mengaji. Di kenaikan tingkat dan kelas mengaji ini saya mengambil poin bahwasanya kenaikan kelas ini merupakan persoalan yang membutuhkan banyak pertimbangan karena melibatkan beberapa kriteria. Standar menjelaskan bahwa metode UMI adalah metode membaca Al-Quran dengan menerapkan langsung bacaan tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, di sini kelas mengaji ini saya di penelitian di Majelis An-Nur ini kebetulan menggunakan teori yang bernama metode UMI, di mana metode UMI ini mengedepankan atau menyondongkan cara mengaji dengan uh, mengutamakan mengutamakan pembacaan Quran atau tartilnya dan juga uh, makhrajul hurufnya. Selanjutnya, nah, di sini ada penelitian yang relevan. Di sini sebenarnya saya banyak penelitian atau referensi jurnal yang saya ambil. Di sini saya cuma mencantumkan 3 saja, yang bahwasanya tiga ini sangat berkesinambungan dalam pembuatan penelitian saya. Di sini tidak hanya metodenya toksis saja, tetapi saya mereferensikan metode dengan algoritma Maut dan juga SAW. Nah, ketiga ini yang pertama dari nama peneliti Arafah ini, saya mengambil referensi untuk melihat bagaimana jurnal ini menghitung kenaikan santrinya. Nah, selanjutnya di penelitian Rizky ini, saya mengambil poin-poin untuk sistem pendukung keputusannya. Nah, yang ketiga ini ada Rusman ini. Di sini di jurnal ini saya mengedepankan metode topsisnya.
yang saya ambil. Selanjutnya ada metode penelitiannya. Di sini ada waktu dan penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini, dan waktu penelitian ini ada waktu penelitian dirancang penulisnya. Saya merancang waktunya penelitian ini selama 4 bulan dari 1 Maret 2025 sampai 25 Juni 2025. Dan tempat penelitian ini bertempat di Lembaga Yayasan Majlis An-Nur yang berada di alamat Jalan Kedondong RT 4 RW 4 Beji Timur, Kota Depok. Nah, untuk tahapan penelitian dibagi menjadi 5, ada perumusan masalah, pengumpulan data, analisis penyelesaian masalah, implementasi algoritma, dan penarikan simpulan. Nah, identifikasi masalah ini berisi saya mengidentifikasi bagaimana em, cara mengimplementasikan metode TOPSIS dan SPK ini di penelitian saya. Dan studi keputusannya, di sini saya mengambil beberapa sumber-sumber dari sumber untuk sistem pendukung keputusan dan juga sumber untuk metode TOPSIS itu sendiri. Nah, pengumpulan datanya saya dibagi menjadi 3 nih. Ada observasi, kuesioner, dan wawancara. Observasi ini saya akan langsung ke tempat penelitiannya yang berada di lembaga Yayasan Musa Anur. Dan kuesioner ini saya akan membagikan kuesioner khususnya kepada pengajar yang setiap hari mengajar di TPQ Musola Anur. Nah, dan juga wawancara. Wawancara ini saya akan mewawancarai ketua yayasannya langsung dan menanyakan beberapa poin-poin yang menjadi persyaratan kenaikan tingkat di TPQ Musola Anur ini. Nah, dan juga yang terakhir ada algoritmanya. Untuk membantu proses ini, saya digunakanlah metode-metode sistem pendukung keputusan. Nah, di sini saya akan menggunakan metode yang paling sederhana dan juga paling populer yaitu metode TOPSIS ini tersendiri. Karena metode TOPSIS ini sangat relevan dan juga sesuai dan berkesinambungan dengan sistem pendukung keputusan itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.